Lihat saudara, saya lanjutkan. Oh, ini baru awal saudara, masih pembukaan. Kali ini pagi ini kita makan kenyang. Saudara setuju dengan saya? Atau berhenti di sini? Saya nggak selalu ada saudara. Jadi pakai catatan, catat saudara, karena ingatanmu terbatas. Catat di HP, catat di kertas. Saya coba untuk mengalir saudara. Perbuatanmu itu bodoh. Untuk orang yang tegar tengkuk, untuk orang yang keras kepala, seperti Saul, senjata terakhir Tuhan itu pakai kata-kata yang keras. Kalau kata-kata yang keras sudah tidak mempan, diganti. Anda harus bisa gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya Tuhan sudah pakai kata-kata yang lebih halus. Tapi dia tidak indahkan itu. Dia tidak indahkan itu saudara. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa bodoh? Tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi orang yang tidak ngikut perintah Tuhan, di hadapan Tuhan dia bodoh. Kenapa? Tidak ikut perintah Tuhan berarti ikut perintah siapa? Si jahat. Kau bisa? Bukankah Saul pernah diurapi Tuhan? Dia kepenuhan seperti seorang nabi. Dia oleh saudara, kalau Anda pernah dipakai Tuhan, jaga. Karena bisa satu waktu engkau bisa melenceng. Itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tahukah? Tuhan itu tidak pernah ngangkat seseorang itu untuk sementara. Tetapi kalau kau, jadi harusnya Saul itu apa? Tidak pernah diganti saudara. Panjang sabar Tuhan. Tapi Saul tidak bertobat. Saudara tahu berapa tahun kerajaan Saul memimpin? 40 tahun. Kurang panjang sabar apa? Tapi bukannya orang menjadi percaya mengenal Allahnya Israel. Yang terjadi apa? Justru di zaman itu orang tidak mengenal Allah Israel. Dipermalukan sampai raksasa Filistin. Untung ada Daud umur 17 tahun. Karena setelah dia diurapi jadi raja, dia yang berdiri. Saya mau bilang begini, semua, kalau Saul tidak mau, harus bangkit Daud. Saya ulangi sekali lagi, kalau Saul tidak mau, harus bangkit Daud. Itu tandanya. Saya itu lihat saudara, di gereja, saya kasih pelayanan siapa? Yang paling mau berdiri. Itu yang saya paham. Itu yang saya lihat. Kasih pelayanan. Bukan orang yang banyak duitnya saja. Orang yang punya talenta. Dia pandai sekali. Dia punya ini, tapi hidupnya bobrok, hidupnya ini. Jangan kasih. Dia masih harus belajar. Tapi orang yang mau melayani, sekalipun suaranya fals, tapi saudara lihat hatinya, kasih kursus. Saudara lihat hatinya, kasih dia belajar keyboard. Jangan pandai yang bawa keyboard, tapi ada roh kenajisan di dia. No, singkirkan. Bukan Tuhan cari keahlian, Tuhan cari orang yang mau beri hidupnya. Anda mengerti? Wah, tidak enak Pak. Saya bilang ujian pemimpin itu tidak enak dengan manusia. Tapi saya mau berkata, Tuhan yang mengangkatmu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Hei, lihat pemimpin-pemimpin, kita dipanggil untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu kau harus pakai lutut untuk cari apa yang Tuhan perintahkan. Engkau harus punya hati yang taat. Karena ketaatan mulai dari diri kita. Saudara, mungkin beberapa orang kaget. Standarnya Pak Gem ternyata tidak rendah. Anda nggak mau, Anda nggak mampu, beritahu saja. Saya akan berdoa untuk cari pengganti dari Tuhan. Tapi kalau ada mau, sekalipun kau tidak mampu, Tuhan akan mampukan. Saya awalnya juga tidak mampu, saudara. Tapi dimampukan Tuhan. Itu adalah anugerah. Kalau saya bisa berdiri sampai hari ini dan membawa lawatan, itu karena anugerahnya. Saya hanya punya hati yang saya berkata, biar aku melayani untuk menyenangkan hatimu. Oleh sebab itu Tuhan suruh apa saja, saya tidak pernah tawar, saudara. Saya nggak pernah tawar. Karena saya tahu hidupku harus menyenangkan. Apapun yang dia katakan. Apapun yang dia katakan. Saya selalu berkata, Tuhan, biar engkau lihat Hendrik, Joseph Hendrik. Karena dia seorang yang berkenan di hatiku. Saya berkata, saya pernah kehilangan Tuhan 13 tahun sebagai anak gembala. Saya ada di gereja, tapi Tuhan gak ada di hatiku. Saya kehilangan damai sejahtera. Tidak ada Tuhan, melayani kosong. Dan itu lebih sakit, saudara, daripada kehilangan semua harta. Dan ketika Tuhan kembali, saya berkata, Tuhan, buat aku mau melakukan apapun yang kau perintahkan. Buat aku mau memberikan apapun yang kau mau. Bahkan tempatku berdiri sekalipun, aku mau berikan. Bukan dengan kuat gagahku, tapi dengan cinta, dengan pengorbanan. Karena kau terlalu baik. Jangan cari keenakan, saudara. Jangan cari kenyamanan. Dunia ini sementara, sebentar lagi kau dipanggil. Mungkin 1 bulan lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin besok. Tidak ada yang tahu. Tapi kita harus menjadi orang yang aku dapati hati yang berkenan. Senangkan hatinya, saudara. Aku telah mendapat. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan. Seorang yang berkenan. Seorang yang berkenan di hatinya. Saudara, standarnya itu tidak mudah. Siapa yang tahu? Hati manusia saja kita nggak tahu. Bagaimana dengan hati Tuhan? Kalau saudara tidak benar-benar intim dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa melakukan yang berkenan di hati Tuhan? Doa saja tidak, baca firman Tuhan saja tidak. Bagaimana mau berkenan? Kenali hatinya. Di mana? Dalam firman.
Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, untuk Saul diuji melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Alasannya tadi dia bilang apa? Semua jemaat, semua rakyat sudah berserakan hendak meninggalkan dia. Selalu, dan saya mau bilang saat ini, selalu di pilihan seorang yang berkenan di hati Tuhan, selalu diuji apakah kau cari perkenanan Tuhan atau manusia. Kalau orang mau meninggalkanmu, ketika kau memilih Tuhan, pilih Tuhan. Amin. Amin. Pilih Tuhan. HGC ada untuk ini, saudara. Saya tidak tertarik. Dan jangan pernah, saudara. Saya pernah dibawa Tuhan ketika membangun hotel. Setiap lantai sudah hampir selesai. Tiba-tiba saya di tempat yang begitu banyak orang sedang ibadah, saudara, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Wah, hati saya takut. Saya berkata, Tuhan, kenapa bisa? Dan tiba-tiba saya tersungkur, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya deklarasikan di depan semua orang, Tuhan, tidak penting banyak orang. Yang penting Engkau hadir. Sebab ibadah yang kuingini adalah kehadiran. Siapa bilang ibadah yang banyak orang berarti Tuhan hadir? Hari itu saya berkata, biarkan hotel ini tidak jadi, Tuhan. Biarkan aku malu. Ambil semuanya kalau perlu. Kalau itu membuat Engkau tidak suka. Kalau Kau tahu saya akan jatuh dalam dosa itu. Kalau Kau tahu saya tidak akan kuat menghadapi mereka. Kalau Kau tahu hatiku akan melenceng. Ambil aku, Tuhan. Jangan biarkan hotel ini jadi. Yang aku mau Kau. Tapi kalau Kau mau, buat aku, Tuhan, bisa membawa mereka. Jadi Anda mengerti kenapa kalau ibadah yang asal-asalan. Anak-anakku mengerti, saudara. Saya menegur bukan karena benci. Tuhan punya standar. Apa yang berkenan itu yang dicari. Untung kalau nggak berubah, Tuhan bisa ganti kok. Jadi jangan bilang berkelimpahan itu terus-terus, saudara. Siapapun juga jangan bermain-main dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu besar. Tapi tidak dipermainkan. Saya berkata, Tuhan, gak penting orang. Berapa banyak orang jadi hamba Tuhan terjebak dengan hal itu. Dan dicari apa? Berapa kakak, berapa ini, berapa itu. Akhirnya apa? Takut jemaatnya kalau pengusaha, apalagi kalau keluar. Takut dia tegur, saudara.
Anda mau menyenangkan hati Tuhan? No. Kalau saudara lebih takut manusia daripada Tuhan. Kemudian Samuel berangkat dan pergi ke daerah Gilgal dan Benyamin. Tetapi Samuel memeriksa barisan rakyat yang ada bersama dengan dia. Saudara, sampai di sini. Waktu penglihatan itu ada, saya tahu, saya permisi sebentar, saudara. Boleh. Berikutnya acara apapun, pejabat apapun tidak ada pakai kursi begini. Semua hamba. Tidak ada yang curi kemuliaan Tuhan. Ingat baik. Di semua cabang kita punya cara. Kursinya harus sama. Pejabat datang kasih kursi sama. Dia tidak mau datang tidak apa-apa. Semua mata harus tertuju pada Yesus. Semua penghargaan pada Yesus. Ini rumah Tuhan. Apalagi kalau gembala, saudara. Oh, mau dikasih tempat khusus. Anda tidak tahu kejatuhanmu sudah dekat. Kenapa? Selalu mau spesial. Selalu mau yang dihargai. Selalu mau ini. Buat saya, orang tidak menghargai saya, tidak apa-apa. Saya lihat orang menghargai saya dari mana? Dari totalnya dengan Tuhan. Saya berpartner dengan orang, saya masukkan orang saham, saya mempercayai orang. Kalau saya lihat dari caranya menghormati Tuhan. Kalau enggak, no. Tidak. Semua jemaat sudah tahu. Semua orang bahtera. Kenapa? Karena kalau dia partner bisnis dan saya sedikit pun juga sahamnya, kalau dia tidak takut Tuhan, bahaya, saudara. Kalau dia tidak hormati Tuhan, bahaya. Tapi sekalipun orang yang gak punya modal, tapi kalau Tuhan bilang kasih dia kepercayaan, saya kasih kepercayaan, saudara. Dia bisa jadi pengusaha besar. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Bisakah pagi hari ini Tuhan dapati seseorang yang berkenan di hatinya? Bisakah? Adakah? Hari itu saya ditinggal pelayan musik. Hari di mana saya masuk penjara juga, saya ditinggal pendoa dan semua orang. Ujian seorang hamba Tuhan, engkau harus bisa punya hati yang bisa ditinggal oleh siapapun. Yang penting engkau tidak ditinggal Tuhan. Jangan lebih takut ditinggal. Ujiannya semua rakyat. Saya sudah pernah ditinggal oleh orang, saudara. Jadi saya sudah tahu bahwa kita tidak bisa lihat manusia. Kita harus lihat manusia itu mengecewakan. Sebaik apapun dia. Sebaik apapun dia. Siapapun dia. Jangan pernah berharap pada manusia. Hamba Tuhan sekalipun jangan pernah berharap. Berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada saudara, pada mama, pada papa, pada siapapun. Berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Saya melayani, mau tahu caranya bagaimana? Di saat tidak ada orang yang mau melayani bagian itu, saya mau melayani. Di saat tidak ada orang yang mau berdiri, saya mau berdiri. Itu orang yang mencari perkenanan Tuhan. Di saat tidak ada orang mau ambil tanggung jawab, saya ambil tanggung jawab. Tahu nggak kenapa Tuhan panggil saya jadi gembala? Karena hal itu berkali-kali saya lakukan. Berkali-kali. Dan saya tidak akan menyerah untuk mencintai Indonesia, untuk mencintai. Bukan bilangan, oh soalnya ndak ada, tapi pemimpin begini. Saya ikut, Anda masih kanak-kanak saudara. Anda nggak ngerti hati Tuhan. Ikut arus, bukan dia yang membawa alawatan. Ada dua hal yang berkenan. Yang pertama korban, yang kedua darah. Itu yang berkenan. Yang tidak berkenan apa? Kalau engkau mempersembahkan korban tanpa mezbah. Karena mezbah adalah tempat Tuhan ditinggikan dan tempat di mana korban hidup itu diberikan. Engkau kalau berkata, Tuhan, ini hidupku seutuhnya, ini hidupku seluruhnya, aku persembahkan untukmu. Itu yang berkenan. HGC ada untuk itu. Kalau saudara berkata, kayaknya berat, saya tidak bisa, saya mau pindah sinode, pindah saja saudara. Saya tidak mau jadi AGC, silakan. Saya nggak bisa ngajar yang lain. Tuhan berkata berterus teranglah hari ini. Supaya orang tahu. Karena yang kita cari cuma satu. Kita sepakati bersama-sama. Yaitu korban yang berkenan. Dia cari saudara. Bagaimana korban yang berkenan? Mezbah itu. Waktu orang pikul salib. Salib itu harus dipikul. Matius pasal yang ke-5 ayat 38. Terus sampai ayat yang terakhir kayaknya 47 kalau tidak salah. 38. Matius 5 ayat 38. Matius pasal yang ke-5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini Yesus yang bicara. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang jahat, orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapapun menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Ini korban, ini salib. Jangan bilang gini, oh saya dikasih pipi kanan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kau tampar saya pipi kanan, saya mau kasih pipi kiri. Kau kira saya orang bodoh, saya kasih kau tampar. Apa? Kanan kiri, double porsi. Tidak saudara. Salib bilang apa? Korban bilang apa? Tampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Kau dipermalukan, kasih lagi.
Orang ingin menganiaya kau, tidak apa-apa. Yang penting Tuhanku senang. Adakah yang lebih penting selain Tuhan senang? Waktu saudara pikul salib, Tuhan senang. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saya selalu ada orang yang ada orang yang ngambil. Kalau dalam usaha, ada orang yang ini. Saya bilang, sudah, saya mengalah saja, kasih saja. Saya pergi tempat lain. Kau ingin itu, saya kasih lagi. Jubahku. Pak, itu menguntungkan, banyak untungnya. Saya belajar untuk tidak, Pak. Makanya sebelum partner, sebelum ini, harus pilih baik-baik. Sebab kalau tidak, kau bayar harga mahal. Dia ingin jubahmu, bajumu. Tuhan bilang kasih jubah. Saya tahun ini masuk bangun sesuatu. Ketika saya bangun, di sana sudah beroperasi, saudara. Tiba-tiba orangnya ribut terus. Aduh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang kasih. Sakit, saudara. Bukan hanya kasih baju, kasih jubah. Saya rugi. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting Tuhanku senang. Amin. Tapi kalau mau, apakah Tuhan kasih saya rugi? Tidak. Ternyata itu tidak seberapa. Tadinya perhatian saya di situ. Tuhan gantian jauh ratusan kali lebih bagus. Ribuan kali lebih bagus. Itu orang ikut Tuhan seperti itu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dipaksa berjalan 1 mil. Tuhan bilang, berjalanlah bersama dia. Anda mau berjalan bersama orang yang suka paksa-paksa saudara? Anda harus berjalan sejauh 2 mil. Karena firman Tuhan bilang, setelah 2 mil kau bisa pisah. Kenapa? Itu konsekuensinya. Supaya jangan sembarang memilih untuk orang berjalan bersamamu. Saya punya standar, saudara. Untuk orang-orang tertentu yang bawa mendekat, saya bawa mendekat. Oleh sebab itu orang bilang, Pak, saya ingin dekat sama Pak Gem. Saya bilang, saya enggak sembarang orang berjalan dengan saya. Saya punya standar, saudara. Saya mau jadi anaknya, saya punya standar. Beberapa pengusaha pernah minta saya jadi anak rohani. Saya bilang tidak. Karena Tuhan bilang tidak. Kok bisa? Kenapa? Karena saya tahu itu bukan bagian saya. Tapi sekalipun dia gak punya apa-apa, sekalipun dia di tengah bangkrut, kalau Tuhan berkata angkat dia jadi anak, aku mau kau bangun hidupnya. Sekalipun dia ngeselin, saudara, saya akan lakukan. Sampai Tuhan berkata berhenti, baru saya berhenti. Kalau tidak berbuat sia-sia, saya gak mau, saudara. Tapi selagi bilang Tuhan bilang iya, pasti. Jadi orang yang mendapat kasih karunia harus baik-baik. Berjalan 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah menolak janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Maksudnya begini, saudara. Ada orang yang butuh pertolongan. Jadi dia minta tolong. Karena Tuhan suruh orang itu untuk minta tolong kepada saudara. Anda lihat Elia kelaparan.
Dan Tuhan suruh Elia ke janda Sarfat. Janda Sarfat walaupun tidak punya, cuma segenggam tepung dan minyak. Dan dia berkata, olah lebih dahulu kepadaku, berikan lebih dulu kepadaku. Dia berikan kepada Elia, saudara. Tetapi dengan itu, janda Sarfat ini tidak berkekurangan, tapi berkelimpahan sampai musim hujan turun. Tidak pernah habis tepung dan minyaknya. Jadi ini bukan berarti semua orang yang minta dikasih saja, karena belum tentu itu dari Tuhan. Tapi kalau orang itu sedang membutuhkan dan Tuhan suruh untuk kasih saudara. Jangan tolak. Karena saudara dan saya saluran. Amin. Ini maksudnya. Bukan bilang kasih pinjam Jo uang semua. Kasih Jo orang yang minta. Tidak, saudara. Bukan hanya permintaan uang di sini. Dalam bentuk banyak hal. Doa, damai sejahtera, orang minta firman, orang minta untuk dikonselin, orang meminta untuk dia bisa diubahkan Tuhan, dilayani. Pokoknya orang minta tolong. Kau tahu itu dari Tuhan. Dia datang karena Tuhan. Layani, saudara. Ada satu kali orang miskin sekali datang dari luar kota, saudara, ke Makassar. Waduh, saya lagi sibuk sekali, tapi saya udah punya komitmen. Nah, saya bilang, ibu boleh tunggu kah? Saya baru pulang dari luar kota, dia sudah tunggu di hotel. Ibu boleh tunggu kah? Sudah ada yang lebih dulu. Saya layani dia. Ada lagi pengusaha datang, mulai. Tapi ibu ini bawa seorang anak perempuan. Anda tahu perempuan ini ternyata saya bilang begini, pengusaha tunggu, dia lebih dulu. Saya sudah janjian. Dan saya layani, Anda tahu. Ibu ini saja nunggu sama ini 1 jam lebih. Tapi pengusaha itu tunggu 2 jam lebih. Ternyata perempuan ini, Tuhan bilang dia mau bunuh diri. Terus dia pernah menyangkal Tuhan. Pindah. Saya bilang, saya lihat sederhana pakai sandal jepit masuk ke hotel. Mukanya lusuh, hitam. Tidak punya pengharapan. Kadang-kadang kalau Anda jadi saya di level saya, kita pikir apa? Sudah Mi, tidak usah dilayani. Hati-hati. Ada firman ini. Pikul salib, saudara. Melayani dengan cara benar. Makanya perlu peka. Jangan lihat dari dompetnya, jangan lihat dari apapun juga. Lihat Tuhan. Saya layani, saudara. Dilayani sampai dia mau terima Yesus kembali. Dia hamil di luar nikah. Dia dibuang sama laki-laki. Dia mau bunuh diri. Itu yang terjadi, saudara. Hati Tuhan ada di situ. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, ini salib, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan kalau rasa teraniaya, bukan malah menghindar. Kalau rasa teraniaya, bukan malah tidak berdoa, membenci. Anda tidak pikul salib, saudara. Ini salib. Yang saya heran, kalau sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, saling
membenci, saling bersaing. Ada di gereja tapi baku-baku dingin-dingin. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Kalau saya di depan saya anak-anak begitu, dapat DP rica-rica. Sadap itu. Makan pedis itu enak juga. Apalagi bakua. Orang datang dia pikir saya dapat pembelaan dari Tuhan. Ternyata dapat rica-rica. Nah, tapi saya punya anak-anak ngerti kalau saya masak itu enak. Pedis. Tapi mereka suka makan yang pedis. Saya juga suka makan yang pedis. Karena kita sudah dewasa. Hei penginjil-penginjil yang ada di HGC. Engkau harus ada di sebuah penggembalaan. Tidak bisa tidak. Supaya engkau bisa mendengar punya penundukan. Tidak ada di HGC orang penginjilnya, sudah digembalakan di mana? Tidak tahu digembala di mana. Sudah habis dari sini pindah ke sana, dari sana pindah sana. Terus tidak mendengar gembala. Tidak ada yang begitu, saudara. Itu sistem gereja lain. Di HGC nggak bisa. Karena harus Anda punya pendudukannya. Pak, kalau begitu saya tidak bisa jadi penginjil di HGC. Itu pilihanmu. Tapi kalau kau mau, harus ada. Amin. Kasihlah musuhmu. Bisa nggak mengasihi musuh? Itu kasih dari dalam. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa nggak kamu berdoa buat orang yang jahat? Bisa nggak mengasihi? Itu salib. Itu orang yang bawa korban. Ada gembala bilang begini, sudah nih kalau satu pergi, yang penting nanti datang 10. Itu gembala yang sombong, saudara. Tuhan tidak pernah membuang satu orang pun. Saya dari awal gereja, orang pergi, Tuhan suruh pergi cari. Saya tahu dia ngeselin saya, tapi saya harus mengasihi. Tetapi bukan berarti saya harus tunduk kepada ketidakbenaran. Anda mengerti? Beda mengasihi. Bukan berarti Anda mentoleransi sesuatu yang salah. Anda bisa mengerti ini? Nah ini dua hal yang berbeda. Satu saudara tunduk ke Tuhan, satu saudara mesti berdoa. Jangan anggap jemaatmu musuh. Semua anak-anak yang pernah pergi, akhirnya mereka kembali. Kenapa? Karena saya tidak pernah membenci, saudara. Saya mengajar sesuai firman. Dan setelah mereka pergi, dia bilang apa? Ternyata saya kehilangan Bapa. Seperti anak yang terhilang. Kembali lagi. Saya marah, saya ini tidak, saudara. Dia pergi, saya masih cari. Saya masih berkati kalau Tuhan suruh berkati. Masih kasih uang. Masih tolongin dia. Baik dia tahu maupun dia tidak tahu. Kadang-kadang saya suruh orang lain, Ibu Amel, kamu yang berkati, gak usah bilang dari Bapak. Bapak mengasihi dia. Ibu Amel kadang-kadang bilang, Bapak, saya perlu impartasi hati begitu. Kadang-kadang kalau orang udah jahat, udah ngomongnya jahat dengan kita, kita maunya sudah, tidak usah berdoa, tidak usah ini. Enggak, saudara. Ada satu orang yang buat ibadah, kemudian Tuhan suruh. Baru-baru ada orang yang datang dan bilang, Pak, bagaimana orang itu? Saya bilang, oke. Dia bilang, boleh enggak kalau saya mau kasih dia pakai tempatku untuk dia punya persekutuan?
Saya berkata, silahkan. Kalau Tuhan menggerakkan hatimu. Saya tidak bilang, jangan Mi. Kenapa? Saya harus jaga hati. Biarkan Tuhan yang berperkara. Saya tetap mengasihi. Dia susah uang, susah tempat tidur, saya kasih. Tidak ada uangnya, saya kasih. Bu Amel transferkan. Itu salib, saudara. Mengerti? Kalau kau buka tangan, engkau, orang itu bisa masuk. Tapi kalau Anda tutup tangan, dia tidak bisa kembali, saudara. Kasihan terhilang terus. Jadi, urapan Tuhan, penundukan kepada Tuhan, itu engkau membuat engkau berdiri atas otoritas. Tetapi salib dan kasih itu harus mengalir di hatimu. Bukan bilang begini, oh so syukur dia hancur, so syukur begini, wah Anda yang jadi pemimpin dihajar sama Tuhan. Tak boleh. Saudara harus mengasihi. Pengusaha itu yang salah. Saudara mau tahu? Saya pernah minta dia untuk dia punya franchise, saya tidak sebut. Dan saya minta franchise-nya. Dia bilang tidak bisa. Saya sudah buka franchise di Goa. Tuhan bilang turunkan itu. Aku ganti Pak Comot. 3 hari mereknya sudah ada. Di tengah-tengah orang itu kesulitan. Tuhan bicara ke saya. Tolongin. Anda tahu berapa tahun? Saya bicara 7 tahun. Setiap tahun Tuhan suruh saya datang. Tolongin dia. Tapi dia tutup hati. Terakhir kali dia bilang apa? Saya tidak duga bahwa Tuhan memberi saya jawaban lewat Bapak. Saya ini dulu jahat sekali. Untung dia bertobat, saudara. Saya bilang, sudah, jangan ingat yang lalu. Saudara, restoran kami yang dari yang tidak ada yang kenal, jadi paling terkenal. Restoran dia, jadi dari paling terkenal sampai tutup. Saya mau bilang gini, kalau ada Tuhan di hidupmu, sing ada lawan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang, firman Tuhan berkata, dibukakannya pintu-pintu berkat. Kalau Tuhan berkenan, maka tingkap-tingkap langit terbuka, dicurahkannya berkat. Jadi cari apa? Perkenanan manusia, perkenanan jemaat, perkenanan pejabat, perkenanan orang banyak, perkenanan pengusaha, perkenanan suami atau istri, perkenanan Tuhan. Bukan semua itu. Saya selalu ngajari orang pendoa, perempuan, Ibu Ita ini punya suami Pak Wandi itu, kalau Ibu Ita saudara tahu penerobos. Ada apa-apa, begitu dapat mau cepat bergerak. Saya bilang jangan bergerak, ada suamimu paling dekat. Minta blessing. Dia blessing, dia taruh. Kau tidak bisa bilang suamiku tidak tahu apa-apa. Suamiku pendiam-pendiam. Lambat Pak, lambat dia. Saya berkata tidak boleh. Harus minta suamimu. Dia masih hidup. Minta berkat. Saudara, minta berkat. Jadi dia harus menangis berkali-kali. Karena yang membentuk dia bukan orang lain, suaminya. Tapi itu baik supaya rohnya cantik. Dia sudah tidak pernah marah, saudara, kalau dia jadi contoh. Karena hidupku juga seringkali jadi contoh. Amin. Daripada saya cerita orang lain nanti marah. Kalau dia kan anakku. Sama seperti kita, Tuhan juga bicara tentang saya. Jadi kita semua anak-anak saya sudah punya kesepakatan. Tidak ada yang mau, biar hidup kita jadi suratan yang terbuka jadi berkat.
Kita pernah gagal, kita pernah jahat, kita pernah tidak taat. Kita belajar untuk berubah. Amin. Karena kita satu keluarga. Kadang-kadang dia bilang, Pak mau bikin ini. Tuhan bilang jangan. Saya bilang jangan. Jadi bagaimana? Tidak. Tunggu waktu Tuhan. Bisa penginjil-penginjil begitu terhadap gembalamu? Saya mau pindah saja di gembala yang lain. Katanya Tuhan yang kirim di penggembalaan. Kamu ganti. Saya mau kirim saja. Wih, kalau sama Pak Hendrik, aduh, didikannya, aduhai. Saya mau ganti yang lebih lembut deh. Tuhan tahu bahwa Anda kalau pakai lembut tidak mempan. Anda yang dipakai yang Anda bikin sama mau cus. Jadi Anda dikirimi gembala yang strict untuk kebenaran. Berdiri atas kebenaran agar mencari perkenanan Tuhan. Amin. Saya nggak tahu sampai kapan selesai. Kalau kita tidak makan siang, dia tidak apa-apa. Yang mau pulang. Hari ini kita mau makan full. Jadi jangan lagi spesial lama. Siapa tahu sampai malam. Saya pernah ikut ibadah 3 hari 3 malam, saudara. 3 kali 24 jam. Tapi saya bisa sanggup 3 kali 18 jam setiap hari. Jadi ini belum seberapa. Anda masih ingat apa yang Roh Kudus kerja yang lalu? Dia menggasuh kaki orang-orang. Di sini. Harusnya itu membuat engkau jadi rasul. Harusnya itu membuat engkau makin dewasa. Tapi engkau tidak belajar akan hatinya. Itu dibilang favor, kau buang. Makanya saya tidak terlalu tertarik dengan orang yang menangis. Saya tertarik dengan buah. Menangis harus dari pertobatan. Tapi yang saya mau lihat buahnya. Amin. Ini yang harus kita lihat. Yang berikutnya saudara, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga dan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau saudara pikir salib, orang melihat saudara adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Kalau saudara bawa korban persembahan, orang akan melihat bahwa saudara adalah anak-anak. Ayat 40 berikutnya. Sampai berapa pasal dia? 40 berapa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upahnya? Tolong belum selesai. Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Astaga. Bisakah saudara mengasihi orang yang tidak mengasihi? Tuhan bilang, kalau kau mengasihi orang yang mengasihimu, apa upahmu? Kapan upah itu ada? Waktu kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kapan upahmu ada? Waktu tidak ada orang yang mau berdiri bagi balut, bagi gereja Tuhan,
tapi engkau mau berdiri. Jangan bilang begini, hai, karena tidak ada orang yang mau berdiri, saya juga sudah, saya sombong mundur. Anda sedang membuat hati Tuhan sedih. Apa upahmu? Kalau kita melayani yang enak saja, apa upahmu? Pak, jadi gembala banyak tantangannya, Pak. Saya sombong menyerah. Apa upahmu? Bukan saya ngomong loh. Pak, tantangannya banyak, Pak, melayani. Gembalaku orangnya tegas. Orangnya sungguh-sungguh. Apa upahmu? Pak, saya ditegur. Oleh sebab itu saya mau berhenti melayani saja. Karena tidak enak. Apa upahmu? Kalau mau melayani cari yang enak. Apa upahmu? Kalau mau melayani cari yang nyaman. Apa upahmu? Kalau mau hanya mengasihi orang yang mengasihimu. Apa upahmu? Kalau mau melayani jemaat hanya jemaat yang dengar-dengaran, apa upahmu? Ingat baik ini. Apa upahmu? Sia-sia saudara. Orang melayani ternyata bisa tidak ada upah. Benar gak? Waktu kapan? Waktu kita mengasihi hanya kepada orang yang mengasihi kita. Dia jahat pak kita, Pak Gem. Bilang kasihi. Supaya kau punya upah. Kalau hanya mengasihi, mau melayani orang yang baik, boleh kau layani. Tapi tidak ada upah. Wih, kerennya. Jadi ada orang nanti melayani banyak, tapi tidak ada upah. Ada orang sibuk melayani, doa keliling, beberapa rohani, tapi tidak ada upah. Karena dia hanya mau melayani, mengasihi seturut maunya. Tidak dapat upah, saudara. Izinkan saya perkatakan hal ini. Supaya kita ngerti bahwa salib itu ketika kita melayani adalah tanda Tuhan berkenan. Jangan pernah buang salib. Jangan pernah suruh orang yang pikul salibmu. Pikul salib kita, saudara. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Wah. Saudara hanya memberi salam kepada saudaramu. Weh, ini tapi kelompok. Di gereja jangan ada kelompok, saudara. Saudaraku itu artinya satu kelompok. Oh, itu karena keluarga. Kasih dia pelayanan karena keluarga aku lebih banyak. Itu. Saya mau melayani karena dia keluarga aku, saudaraku. Apa dengan orang lain juga sama. Kita tidak bisa membuat ada ini saja kita mau layani, yang lain tidak mau. Suku ini saja mau dilayani, suku yang lain tidak mau. Orang China saja mau dilayani, orang yang lain, orang apa? Banggai Laut, orang apa? Suku Banggai Laut sini suku apa namanya? Suku apa? Hah? Bisa ada yang tolong saya? Suku apa namanya? Hah? Suku Banggai. Biar dia yang melayani suku Banggai. Apa upahmu, kata Tuhan? Orang lain juga tidak mengenal Allah melakukan demikian. Jadi kalau kau melakukan itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Apakah saya salah? Itu firman, saudara. HGC setiap gembala harus melayani semua orang sama. Yang Manado jangan bilang saya melayani orang Manado saja.
Yang China saya ambil. Saya orang mana? Ini orang China saja. HGC bukan gereja suku. HGC adalah gereja untuk semua orang. Sama. Sama. Kayakah, miskinkah, perhatian harus sama. Karena Tuhan tidak lihat uangnya. Kalau banyak yang miskin, justru Anda yang harus seperti Daud, buat yang miskin jadi kaya. Pak, gerejaku penuh dengan orang yang tegar tengkuk. Ada yang pernah ngomong begitu, saudara. Gembala bukan lagi saya tahu. Waduh, mereka tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Saya berkata, jadilah seperti Musa yang berhati lembut, yang tetap mau ngajar dan membawa mereka masuk Kanaan. Jangan jadi Musa yang emosi, sembarang pukul batu, marah. Hadapi tegar tengkuk, karena Tuhan kasih Anda kemampuan. Lebih baik Pak, kasih pindah saya di tempat lain. Mungkin lebih baik. Tidak. Penginjil harus ikut Tuhan. Jangan penginjil ikut apa kata hatinya. Di mana Tuhan tempatkan Anda untuk membantu, fokus di situ. Jadi berkat. Punya pendudukan atas gembalamu. Penginjil seperti itu saya hormat, saudara. Saya berkata, rohmu cantik, rohmu manis. Pendoa juga seperti itu. Kalau Anda punya pendudukan, saya berkata itu baru bagus. Amin. 48, 47 selesai. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi waktu saudara pikul salib, Tuhan menuntun saudara kepada kesempurnaan. Kekristenan tidak pernah berhenti dari bayi-bayi rohani. Dari bayi, dulu engkau minum susu, hingga sekarang engkau minum susu. Tidak begitu, saudara. Itu Paulus menegur, saudara. Yang harus apa? Dulu engkau minum susu, sekarang engkau telah dewasa. Engkau telah menjadi bapak. Itu tujuan Tuhan. Sekarang engkau semakin taat, semakin sempurna. Itu saudara. Saya melatih orang tidak terus-terus seperti itu. Saya hari ini ketemu sama Pak Yanis. Kalau tahun depan saya ketemu sama Pak Yanis masih sama, saya tidak mau. Harus ketemu dengan sudah semakin dewasa. Amin. Amin. Itu tujuan. Kalau seperti itu, saya bersyukur. Saya berkata, Tuhan, Engkau dimuliakan. Tidak sia-sia saya berdoa. Jangan justru ketemu makin menurun, makin aneh-aneh. Aduh. Buat hati Tuhan sakit. Hati saya saja sakit. Makanya orang kalau aneh-aneh, rohnya tidak kuat dekat dengan saya. Sabang saya di mana dia lari. Sabang saya di mana dia lari. Kenapa? Dia sudah tahu dia salah. Harusnya bagaimana? Datang berlutut. Ngomong, Tuhan aku salah Tuhan. Pagem aku salah pagem. Wah itu jauh sebetulnya, saya hormat saudara. Karena kita semua bisa salah. Tapi kerendahan hatimu, pertobatan itu yang mengubah keadaanmu. 7 tahun pengusaha itu saya dekati. 7 tahun saudara. Tapi tidak berubah. Sampai semua di tahun terakhir habis. Waktu sebelum habis saya sudah kasih jalan lagi. Dia tidak mau dengar. Saudara, apakah enak saudara? Dan dia berkata, saya tidak, waktu dia sudah habis semua. Dan dia bilang apa? Cobanya dari dulu saya dengar Pak Gem. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak menduga ada hamba Tuhan begitu benar-benar bisa mengasihi. Walaupun saya sudah menyakiti dia dulu. Iblis nipu saudara. Oh, ya tidak itu, dia bukan itu. Ini dia tipu.
Dia tipu saudara. Begini saudara. Jangan pernah korek hamba Tuhan. Jangan pernah saudara. Pengusaha ingat baik. Saul contoh. Jangan mulutmu coba-coba sentuh hamba Tuhan. Jangan. Karena dia bisa mata Tuhan. Kalau dia salah, biarkan Tuhan yang berperkara. Lebih parah saudara. Makanya hamba Tuhan itu nggak bisa, hamba Tuhan yang ini, Anda belum tahu. Saya sudah pernah lihat hamba Tuhan terguling-guling saudara. Keras, dihajar Tuhan. Sampai dia malu. Makanya saya bilang itu roh mengasihi diri, penipu. Itu roh penipu saudara. Itu roh kesombongan, roh daging. Anda harus kenali itu spiritnya. Roh mengasihi diri sendiri. Roh yang tidak suka, tidak enak sama orang. Orang yang tidak enak berperasaan. Hati-hati. Itu roh yang menipumu. Membuat engkau nanti terjerat di situ. Tidak bisa ucapkan apa kata Tuhan. Amin. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Saya berdoa pagi ini. Saya berdoa saudara. Saya berdoa ini yang waktu spesial buat kita. Saya tidak tahu saudara, tapi saya pribadi, saya akhiri firman Tuhan. Kain menjadi contoh, bukan menjadi teladan. Contoh di mana korban tidak diterima oleh Tuhan. Jadi belajarlah untuk membawa korban yang seperti yang Tuhan katakan. Belajarlah beribadah seperti yang Tuhan katakan. Seperti yang Tuhan mau. Belajar saudara.